Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah al-ikhwah wal akhwah a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Ini pertemuan yang ketiga dari pembahasan risalah ringkas Sifatul Ibadir Rahman, pembahasan seputar karakteristik hamba-hamba Ar-Rahman. Kembali mengingatkan bahwa penyebutan hamba adalah kedudukan yang tertinggi dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi hamba yang diinginkan adalah ubudiyatun khassah. Ubudiyatun khassah. Penghambaan yang khusus. Bukan penghambaan yang umum. Karena penghambaan yang umum semua dari kita adalah hamba Allah. Yang muslimnya, yang kafirnya, yang taatnya, yang bejatnya, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Ya. Semuanya akan datang kepada Allah di hari kiamat abdan, sebagai seorang hamba. Fardan, bersendirian. Yang datang kepada Allah sebagai hamba dan bersendirian ini bukan hanya seorang muslim saja, tapi muslim dan kafir, taat dan bejat, ya, semuanya adalah hamba-hamba Allah. Semuanya hamba Allah. Tidak bisa keluar dari hal itu. Dan yang dipuji adalah hamba Allah yang khusus. Hamba-hamba yang menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menghamba, yaitu semakin dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka artinya dia semakin penghambaannya ini semakin tinggi dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipuji. Kedudukan tertinggi di hari kiamat itu yang paling nampaknya. Yang paling nampak bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW ketika seluruh makhluk, seluruh hamba, bahkan para nabi dan rasul bisa dikatakan menyerah. Tidak ada yang berbicara. La yatakallamuna fiha. Tidak ada yang berbicara di hari kiamat. Walaupun pembicaraan itu berupa doa. Seluruh manusia datang kepada Nabi Adam itu supaya berdoa, meminta syafaat kepada Allah. Meminta syafaat apa? Doa. Tidak berani berdoa. Iya. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika manusia diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Innahu abdun qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar." Ini ingat terus ya. Supaya kita bisa menghadirkan kecintaan, keinginan untuk menjadi hamba, benar-benar hamba. Dia adalah hamba, kata Nabi Isa.
yang Allah telah ampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Yang disebut hamba, ya, ditambahkan kedudukan penghambaan itu. Oleh karena itu sifat-sifat hamba Ar-Rahman, kembali lagi, karakteristik hamba Ar-Rahman itu harus kita pelajari, ya, untuk bisa kita upayakan kita memiliki sifat-sifat tersebut. Semakin dekat dengan sifat-sifat tersebut. Dan sifat yang pertama, sifat yang kedua, ketiga, mungkin bahkan keempat sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan. Sifat hamba Rahman. Ingat lagi, ketika kita mulai congkak berjalan, ya, menggunakan kendaraan, menggunakan, namanya ujian di jalan, ya, ujian di jalan raya biasa. Merasa dia yang benar. Apalagi kalau kendaraannya lebih bagus daripada yang lain. Kendaraan bagus itu ujian. Ya, kendaraan lebih bagus. Biasanya yang lebih bagus itu yang tidak mau mengalah dan merasa benar. Kayak seakan-akan memandang yang di bawahnya itu kayak tidak ada haknya. Ya. Biasa sekali kita jumpai begitu, mentang-mentang mobilnya bagus, mentang-mentang motornya lebih besar, seakan-akan dia yang menguasai jalan. Ya. Makanya keduniaan itu memang fitnah. Keduniaan itu memang fitnah. Apa saja yang bernilai di dunia itu bisa dikatakan fitnah. Bisa memfitnah, bisa menguji kita. Menguji kesabaran sehingga kita tidak bisa rendah hati. Ya. Tidak bisa berjalan di atas muka bumi dengan haunan. Ya, merendah, tidak bisa. Justru merasa dia yang paling benar. Kita merasa paling hebat, ya, di atas daripada yang lainnya. Kita ingat sifat hamba Ar-Rahman tidak begitu. Itu mengingatkan kita, menasihati kita, karena ilmu itu penasihat untuk kita. Kita belajar ini supaya paling tidak ilmu-ilmu kita ini menasihati kita sendiri. Kalau kita sulit dinasihati oleh orang lain, apalagi setara, selevel, apalagi di bawahnya, agak sulit. Tapi kita sendiri yang tahu, ya kan? Kita sendiri yang tahu. Sifat hamba Ar-Rahman tidak begitu. Sehingga dia ternasihati dengan pengetahuan yang dia miliki itu. Ya. Mereka adalah orang yang tidak berjalan di atas muka bumi dengan mereka adalah orang yang berjalan di atas muka bumi dengan kerendahan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau disapa, dibicarai oleh orang-orang yang jahil, ingin mengganggunya, ya, merendahkannya dan semacam hal itu, dia pun berucap dengan ucapan yang tetap membawanya selamat. Membawanya selamat. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Orang yang menghabiskan malamnya dengan melewati malam harinya dengan sujud, dengan berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat hamba Ar-Rahman. Nanti kalau tidak bangun, tidak bisa mengerjakan salat, saya bukan dari hamba Ar-Rahman yang disebut dalam surah Al-Furqan. Kan ternasihati gitu. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan mereka adalah orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ya Allah, hindarkanlah, jauhkanlah neraka jahanam dari saya. Berarti mereka adalah hamba-hamba yang takut. Ya. Sudahkah hari ini kita mengingat neraka sehingga kita takut dan kita berdoa kepada Allah. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inna a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ini doa yang telah kita sebut di pertemuan sebelumnya. Ya, permintaan surga dan sebab yang masukkan ke surga. Permintaan dijauhkan dari neraka dan sebab yang menjauhkan kita dari neraka. Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, istri yang paling dicintai. Ya, meminta surga. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan apa yang mendekatkan kepada surga, ucapan ataupun perbuatan. Wa Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kepada neraka, min qaulin aw amalin, ucapan ataupun perbuatan. Ada yang lebih lengkap daripada itu. Minta segala kebaikan yang ditahu ataupun yang tidak. Ya, minta segala
apa yang diminta oleh Nabi. Allahumma ini as'aluka ma sa'alaka bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu sebuah permintaan yang pernah diminta oleh Rasulullah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan perlindungan yang Rasulullah pernah berlindung dengannya. Luar biasa ya. Ini namanya jawami'ul kalim. Dan ini yang mengajarkan Nabi SAW juga kepada istrinya. Ya, disebutkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Doa-doa itu. Jadi orang hamba-hamba Rahman adalah orang yang melalui hari-harinya antara harapan dan takut. Dia selalu mengharap kepada surga dan dia selalu takut kepada neraka. Takut dan berdoa. Ini hamba-hamba Rahman. Alladzina yaqulun, ini menggunakan fi'il mudhari, kata kerja fi'il mudhari ya, kata kerja sedang atau akan. Ini beri faedah selalu, istimrar. Hamba-hamba Rahman ini selalu berdoa itu. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, palingkanlah dari kami neraka jahanam. Sesungguhnya adab neraka jahanam adalah adab yang membinasakan lagi kekal. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dan sesungguhnya neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat menetap dan tempat kembali. Nah, ini sifat-sifat yang telah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Kemudian as-sifatur rabi'ah, yang keempat. Ya. Yang keempat, kata Asy-Syaikh Abdul Razzaq Abdullah Ta'ala di dalam halaman ke-17, as-sifatur rabi'ah tawassutuhum fin nafaqati bainal israfi wat taqtiri. Karakter yang keempat dari hamba Rahman adalah pertengahannya mereka, sifat pertengahannya mereka di dalam nafaqah, di dalam membelanjakan hartanya, pertengahan. Bainal israfi wa taqtir, antara berlebihan dan kurang. Ya. Antara berlebihan dan kurang. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di ayat ke-67. Hamba Ar-Rahman adalah mereka yang idza anfaqu, apabila mereka membelanjakan hartanya, lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, ya, walam yaqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan mereka dalam membelanjakan harta itu qawam, berada di tengah antara berlebihan dan kikir. Kata beliau hafizahullah, wa min awsafi ibadir rahmani tawassutuhum fi babin nafaqati bainal israfi wa taqtir. Karakter dari karakter hamba Rahman, mereka pertengahan di dalam masalah membelanjakan harta antara berlebihan dan kurang atau kikir. Li'annahum alimu, karena mereka mengetahui, annallaha sayas'aluhum, sesungguhnya Allah kelak akan menanyakan, semuanya akan ditanya oleh Allah. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat, an hadhihi ni'mah, ya, an hadhihi an-ni'mah, tentang nikmat ini, nikmat harta, ya, dalam membelanjakan. Allati a'tahum iyaha, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada dia. Kama sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Akhrajahu At-Tirmidzi fi Jami' As-Sahih. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Asy-Syalbani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Ya. Rasulullah bersabda, dan ada beberapa lafaz ya tentang hadis ini, la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba', ada. Sampai dia ditanya tentang 4 perkara, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Tapi hakikatnya sama ya, dalam penghitungan saja yang berbeda. Kalau di sini tidak dikatakan 4, tidak dikatakan 5. Tapi langsung disebut yang ditanyakan. La tazulu qadama abdin, tidak akan bergeser. Ya. Qadama abdin, kedua kaki hamba.
Ini kodama asalnya kodamani. Ya. Kodamani sebagai fa'il dari tazulu. Yang belajar bahasa Arab ya. La tazulu kodamani abdin, tapi karena dia sebagai mudhaf maka dihilangkan huruf nunnya. La tazulu qadama abdin, abdin sebagai mudhaf ilaih. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba yaumal qiyamah, di hari kiamat. Hatta yus'ala, sampai dia ditanya an umrihi fima afna, tentang umurnya. Berarti waktu-waktu kita ini ditanya. Waktu, umur kan waktu. Ya. Innama anta ayyam, kalian itu hanyalah hari-hari. Hari-hari kan waktu. Fa idza dhahabal yawmu dhahaba ba'du. Kalau satu hari hilang, maka sebagian dari kamu itu hilang juga, pergi juga. Iya. Hari. Hari ada jam, ada menit, ada detik yang kita kenal. Setiap detik berarti sebagian dari kita itu hilang. Kita itu hanya kumpulan waktu. Kita akan ditanya tentang umur. Kita ditanya tentang waktu yang kita pakai. Ditanya. Ya, di mana dia habiskan? Afnah, difanakan, dihilangkan. Untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'al. Dan ilmunya. Apa yang dia sudah lakukan dengan ilmunya. Ya, ditanya juga. Pakai ilmunya yang dia ketahui itu untuk membodohi orang-orang yang jahil, atau untuk diajarkan kepada manusia, atau untuk mendebat ya dengan kebatilan. Artinya dia mau benar saja, dia debat orang-orang yang tidak pintar bicara, ya polos-polos. Dilihat dia memang lebih berilmu, tapi dia polos, bisa jadi sikat. Ya, dengan pengetahuan yang minim bisa menyikat orang-orang polos. Ya mungkin orang-orang polos dia tidak mau pusing misalnya, terserah saja. Ya, akan ditanya ilmu pengetahuan kita. Apa yang sudah kita lakukan dengan ilmu kita? Ya. Wa an malihi, dan hartanya. Mal mufrad mudhaf yufidul umum, seluruh hartanya. Harta kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil apalagi yang besar. Yang kita ingat persis kita miliki itu, atau kita sudah lupa sama sekali tidak merasa punya. Nah, kita kadang memiliki sesuatu tapi kita lupa. Ya. Bahkan lebih banyak kita lupakan daripada yang kita ingat. Ya kan? Yang pernah kita miliki itu lebih banyak yang kita lupa dari apa yang kita ingat, lebih banyak yang kita lupakan. Ya, tentunya yang kecil-kecil, ya, yang kita anggap kecil, kita anggap remeh, itu banyak sekali yang lupa. Ya, ternyata kita terlantarkan, kita biarkan harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita itu. Dan di hari kiamat ternyata ditanya. Iya, ditanya. Uang 1000-an yang pernah kamu simpan di bawah lemari, kemana itu misalnya? Ternyata saya simpan memang 1000 jing. Disimpan di bawah lemari. Ditanya. Atau dia infakkan, atau dia berikan kepada hal yang ada terkandung dosa di dalamnya. Biar 1000 jing. Pengamen datang, kasihlah 1000. Ya, ditanya. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dia pikirkan untuk apa ini harta. Dia tidak berlebihan, tidak juga kikir. Tidak berlebihan, tidak juga kikir. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqu. Hartanya ini pertanyaannya 2. Di mana dia dapat, ya, dan kemana dia habiskan. Habis kemana? Di mana dia dapat? Haram atau halal? Kalau halal, alhamdulillah, selamat pendapatannya. Pengeluarannya belum. Ditanya lagi, pengeluarannya di mana? Ya, pengeluarannya kemana? Habis untuk apa? Semuanya akan ditanya. Makanya orang-orang kaya, orang-orang yang berharta, kalau mereka di atas kebaikan, ya, kemudian dia masuk surga,
maka dia belakangan masuk surganya. Karena pertanyaannya dua. Kalau orang yang tidak punya harta, ya tidak ditanya kalau tidak punya. Kita penghasilan, misalnya anggaplah 1 bulan 5 juta. 5 juta. Ada yang 3 juta. Ada yang 1.500.000. Ada juga yang 50 juta. Ya, per bulan. Lama yang mana yang ditanya? Yang jelas yang 50 juta. 50 juta dari mana? Oh, ini investasi A, investasi B. Ini pasobisnya yang sekian. Sedikit, Ji. Ini ditanya juga ini. Pertanyaan dari mana didapat. Lebih lama ini yang orang yang berduit ini, yang beruang. Ya, lebih banyak pertanyaan. Setelah selamat pertanyaan dari mana dia dapat, ya masih ditanya lagi, kemana dia habiskan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita selalu ingat seperti itu, maka kita tidak akan serampangan di dalam mengambil harta. Karena harta yang kita ambil itu beban kita nanti di hari kiamat. Ya. Makanya kata Ahnaf bin Qais, anta li malik idza amsaktahu. Kamu itu budak harta kalau kamu menahan. Ya. Wal malu laka idza anfaqtahu. Tapi kamu memiliki harta itu kalau kamu infakkan. Maksudnya di sini infak di sini dibelanjakan di jalan Allah. Kalau kita tahan, kita sulit menginfakkan di dalam jalan kebaikan, maka kita sebenarnya itu kita yang dimiliki oleh harta, bukan kita yang memiliki harta. Ya, kita itu banyak-banyak tidak menyadari bahwa kita telah menjadi budak harta. Sebelum mendapatkan, waktunya, pikirannya, kesehatannya dihabiskan untuk memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan harta itu. Iya kan? Setelah dia dapatkan, dia pikirkan lagi bagaimana caranya supaya bertahan ini. Sudah bertahan, bagaimana caranya supaya bertambah. Sudah bertambah, bagaimana supaya aman ini. Jangan sampai pagar belum dikunci. Belum dikunci, pulang dulu. Padahal tidak ada apa-apa, sudah dikunci ternyata. Cuma satu yang belum, padahal ada pagar, ada beberapa lapis kunci. Belum lagi hartanya ternyata di berangkas lemari yang seandainya dibom pun dah hancur. Ya, tapi membuat dia memikirkan seperti sedemikian rupa. Seperti dia telah diperbudak oleh harta. Ya. Pikirannya habis, tenaganya habis untuk hartanya. Ya, tapi ketika dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam kondisi seperti itu kecintaannya terhadap harta, maka dia itu memiliki harta. Dialah yang pemilik harta. Itu kata Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya. Fa amma adamu israf wa adamu taqtir fi nafaqah fa innahum la yubadziruna fiha fayatajawazuna al-hadda alladhi abahahu Allahu azza wa jalla min hajatihimil wajiba wal mustahabbah. Adapun orang yang tidak berlebihan di dalam mengeluarkan harta, ya, dan tidak pula kikir di dalam mengeluarkan harta, maka mereka ini adalah orang-orang yang tidak mubadzir. Ya. Tidak mubadzir sehingga yatajawazunal hadda, melampaui batas. Batasan alladzi abahahullahu azza wa jalla, batasan yang Allah bolehkan, tidak melewati. Min hajatihim, dari keperluannya yang wajib, yang sunnah. Yang wajib, yang sunnah sudah tidak berlebihan. Ada yang mubah, ada yang mubah. Mubah tidak berlebihan dia. Wa yuqabilu fit taqtir, kemudian diperhadapkan dengan kata at-taqtir, kikir. Annahum yahrisuna 'alal infaq, mereka orang yang bersemangat untuk infak, lima la buddalahum min, pada perkara yang memang harus dia keluarkan hartanya, mimma yuqimu hayatuhum, yang bisa membuat dia berlangsung kehidupannya. Ya, normal, orang butuh makan. Normalnya biasanya 1 hari 2 atau 3 kali makan. Ada uangnya tapi ketika keluarga lapar, saya belum makan baru 2 kali. Sudah 2 kali. Banyaknya mau makan berapa kali? Ya, padahal ada ini uang. Ya, dia kikir kepada keluarganya, kikir kepada anak dan istrinya misalnya. Ini takdir namanya. Iya.
sekke bahasa kita. Wa yakunu zadan wa mu'inan li salahi akhiratihim. Hal yang menambah dan membantu untuk memperbaiki akhiratnya. Yang wajib, yang sunnah dia tunaikan. Zakatnya terutama dikeluarkan, yang sunnah-sunnahnya ya dia keluarkan. Untuk anak dan istrinya wajib. Kewajiban mereka memberikan makan apa yang dia makan, memberi pakaian apa yang dia juga bisa pakai, berikan tempat tinggal apa yang dia tinggali di situ. Selebihnya itu keutamaan seorang suami. Ya. Tidak juga seorang suami itu dibebankan semuanya kasih keluarga. Tidak. Ya. Kalau keluarga maksa seperti itu gimana? Itu keluarga yang mau diajari. Iya. Semuanya mau dikuasai. Jadi seakan-akan dia yang jadi suami. Ya. Suaminya adalah istri, istrinya adalah suami. Ini terbalik ya. Islam tidak seperti itu. Ya. Baik. Sepanjang suami itu tidak ada kezaliman, artinya dia makan, kemudian dia beri makan dengan haknya, berikan pakaian, diberikan tempat tinggalnya. Ya, apa yang dia bisa tinggali. Tidak harus juga memiliki tempat yang bagus. Tidak harus. Apa yang dia tinggali? Tinggal di mana dia? Ya dia juga tinggal bersama istrinya tersebut. Ini namanya berada di atas batas wajib dan sunnah. Dan ini yang dikatakan oleh beliau hafizahullah ta'ala ini iltibas atau diambil dari tafsir Ibnu Katsir ya, panjang, kemudian beliau ringkas di dalam ucapan beliau. Wa hadha huwal wajibu 'alal muslim, dan inilah yang wajib pada seorang muslim, ayyakuna wasatan, dia menjadi orang yang pertengahan fi umurihi bainal ifrati wa tafrid, dalam segala perkaranya antara berlebihan dan menyepelekan. Sawa'un hadzal bab aw ghairuhu, sama saja apakah di pembahasan ini dalam nafkah, mengeluarkan harta atau selainnya, min abwabid din wa dunya, dari masalah agama ataupun dunia. Iya, itu harus pertengahan. Harus pertengahan. Tapi perlu kita pahami ya, pertengahannya di mana? Karena kita kadang pertengahannya beda-beda. Pertengahannya itu apa yang diatur di dalam agama, itulah pertengahan. Apa yang diatur di dalam agama, itulah pertengahan. Salat diperintahkan 3 rakaat, maka berlebihannya kalau 4, kurangnya kalau 2, pertengahannya kalau pas 3. Ya, jadi jangan dianggap pertengahan apa yang saya pahami pertengahan ya seperti ini. Tidak, pertengahan itu apa yang telah diajarkan dalam agama. Oleh karena itu, tidak akan mungkin kita bisa menjadi tengah kecuali kita benar-benar memahami agama dengan baik. Ya, hanya klaim-klaim banyak orang saja mengatakan pertengahan, ternyata dia di pinggir jurang. Sudah mau jatuh dia tidak sadari, kita ini orang pertengahan ternyata hampir jatuh di jurang. Dan dia tidak tahu kalau itu jurang. Ya, makanya apa? Perlu kita selalu menambah wawasan tentang pertengahan di dalam beragama. Pertengahan di dalam beragama dan urusan dunia pun, katakan oleh beliau hafizahullah ta'ala. Fa'an Ka'ab bin Farruh, dikatakan oleh dari Ka'ab bin Farruh rahimallah, an Qatadah, dari Qatadah bin Di'amah, an Mutarrif bin Abdullah, dari Mutarrif bin Abdullah. Nah, ini Mutarrif bin Abdullah yang pernah berdoa, 1 kali doa langsung dikabulkan. Ya, ini diantara karomah beliau yang pernah disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Syiar Alamin Nubala yang pernah saya baca. Mutarrif bin Abdullah ini pernah ditipu. Kemudian bertanya, apa kamu jujur atau berbohong? Dia pun mengatakan jujur. Kemudian Mutarrif bin Abdullah ini berdoa, ya Allah, idza kana kadiban, kalau orang ini berdusta, fa'mittahu, maka wafatkan dia. Seketika itu dia meninggal dunia. Ya, Mutarrif bin Abdullah ini deretan para ulama yang luar biasa ini ya, Ka'ab bin Farruh, Qatadah bin Di'amah, Mutarrif bin Abdullah ini ulama-ulama kibar. Ya, ulama-ulama yang terkenal. Kata beliau, khairu hadhil umur awsatuha wal hasanatu baina sayyi'atain. Sebaik-baik perkara, segala perkara itu pertengahannya. Wal hasanatu, dan kebaikan itu baina sayyi'ataini, kebaikan itu berada di tengah antara 2 yang jelek. Qultu li Qatadah, aku pun bertanya kepada Qatadah, mal hasanatu baina sayyi'atain, apa kebaikan yang berada di antara 2 kejelekan ini?
Faqala walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Beliau pun bacakan ayat. Adalah orang-orang yang tidak berlebihan di dalam berinfak, mengeluarkan hartanya, dan tidak juga pelit, kikir di dalam mengeluarkan hartanya. Ya, ini sifat hamba Ar-Rahman, karakter hamba Ar-Rahman. Tidak berlebihan, tidak juga kikir di dalam mengeluarkan hartanya. Kemudian yang berikutnya, as-sifatul khamisah yang kelima, bu'duhum an kabairid dzunub wa idhamil atham. Mereka itu jauh, ya, jauh dari dosa-dosa besar. Menjauhi dosa-dosa besar. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Mereka adalah orang yang tidak berdoa kepada Allah dengan berdoa kepada selain Allah pula, ilahan akhar, sesembahan yang lain. Tidak berdoa menyeru kepada sesembahan yang lain bersama dia berdoa juga kepada Allah. Ya, karena dulu itu kaum musyrikin berdoa kepada sembahan-sembahan, tapi mereka juga berdoa kepada Allah. Ini yang disebut dalam ayat. Bagaimana lagi kalau orang itu berdoanya tidak sama sekali kepada Allah, tapi hanya kepada sesembahan yang dianggap sembahan lain. Dia berdoa kepada bebatuan, kepada gunung, kepada selain Allah. Tidak mengenal Allah sama sekali. Cuma dengar-dengar saja. Ya, dengar-dengar saja nama Allah Azza wa Jalla. Ya, dan banyak ya kaum musyrikin sekarang sama sekali tidak mengenal Allah. Tidak berdoa kepada Allah sama sekali. Ya. Wa min abrazi sifati ibadir rahmanil muttaqin ijtanabuhum an kabairid dzunubi wal atham. Faqad khassallahu azza wa jalla fi hadhihi siyaq thalatha kabairadz dzunub li'annahum a'dhamul kabair wa ashadduha 'alal itlaq. Di antara sifat yang paling tambak, karakter yang paling tampak dari hamba Ar-Rahman yang bertakwa adalah jauhnya mereka dari dosa-dosa besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 atau dalam konteks ayat ini 3 dosa besar. Karena ini yang paling besar dan paling ngeri secara mutlak. Bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah taala menyebutkannya tentang ayat ini. Ya, ini adalah sebab seluruh dosa itu ada di sini. Ya, seluruh dosa-dosa sebabnya di sini. Yang pertama asyirku billahi ta'ala, kesyirikan kepada Allah. Yang kedua qatlun nafsil ma'sumah, membunuh jiwa yang tidak berdosa, artinya tidak bersalah. Iya. Tidak hak untuk dibunuh. Wazina, ya, jiwa yang terjaga ya, jiwa yang terjaga. Wazina, dan perbuatan zina. Fa amma syirku fa huwa muta'alliqun bihaqqillahi ala ibadihi. Kesyirikan itu kaitannya hak Allah terhadap hamba. Hak Allah terhadap hamba. Yaitu hamba harus beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat kesyirikan. Ya. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah liman mata wa alaihi. Liman mata alaihi. Dan inilah dosa yang tidak Allah ampuni sama sekali kalau dia meninggal dalam keadaan membawa dosa tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha la yaghfiru asyyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya, ayat yang kita hafal semuanya. Wa idza sarafa al-'abdu syai'an min al-ibadati li ghairillahi kad-du'a'i wal istighatsati wan nadri wad dhabhi wa ghairi dzalika faqad irtaqaba a'dhamal muqibat al-mubiqat wa akbarul jara'im wa huwa syirku billah. Seorang hamba apabila dia memilingkan ibadah, apapun ibadahnya kepada selain Allah, seperti doa, istighatsah. Ya, istighatsah itu berdoa ketika genting. Bukan berdoa di genting. Berdoa ketika kondisi bahaya ya, itu namanya genting bahasa Indonesia ya. Karena saya pernah ngajar genting tidak tahu ternyata. Kondisi genting, apa itu genting? Genting atap. Ya. Bukan di atas genting, tapi berdoa memohon pertolongan ketika kondisi bahaya sekali, itulah istighatsah.
Dan ada kuburiyun biasanya melakukan istighotsahan. Istilahnya mereka kan, istighotsahan. Istighotsah yang dilakukan di kuburan-kuburan. Ya, dianggap boleh itu. Nah, itulah hakikat kesyirikan. Ya, istighotsah kepada selain Allah. Doa istighotsah, bernadar, kalau saya sembuh, saya sembelihkan kambing untuk wali fulan. Nah, ini juga tidak boleh. Wadabah, menyembelih. Menyembelih itu ibadah. Ya, harus disebut nama Allah. Kalau dia menyebut selain nama Allah, maka itu tidak boleh juga. Bangkai jadinya. Kalau menyembelih tidak menyebut nama Allah, apa? Tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut juga nama selain Allah. Apa hukum sembelihannya? Hah? Bangkai. Makanya hati-hati. Nanti kurban, lupa. Sapinya orang. Ya. Aduh, parah ya kalau begitu ya. Sudah menyembelih, Anda lupa sebut nama Allah. Lupa sebut nama orang yang berkurban. Baik. Ini tidak boleh. Faqad, siapa yang melakukan itu? Faqad irtaqaba a'dhamal mubiqat, dia telah terjatuh pada hal-hal yang paling dahsyat di dalam membinasakan. Wa akbarul jaraim. Ya, dosa-dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah. Itu semuanya dianggap syirik tadi, berarti ketika diserahkan kepada selain Allah. Wa amma qatlu nafsil ma'suma, adapun membunuh jiwa yang dijaga, wahya jarimatun syani'ah, maka inilah dosa yang sangat buruk. Yata'allaqu haqquha bil qatil alladhi dhalama nafsahu bi hadzal jurmi wa tata'allaqu bil maqtuli alladhi uzhiqat nafsuhu bi ghairi wajhin haqqin wa tata'allaqu bi awliya'i al maqtuli aidan. Adapun pembunuhan ini ada hak pembunuh yang dibunuh dan wali yang dibunuh. Ya. Ini bukan dibahas di sini, bahas di fikih ya. Di bab al-hudud. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haq. Ini saking dahsyatnya, besarnya dosa membunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul-betul hilangnya dunia, lenyapnya dunia itu lebih ringan. Ya, di sisi Allah daripada seorang yang beriman dibunuh. Bayangkan itu. Mahalnya jiwa seorang yang beriman. Tapi ada kelompok yang bisa saja menghalalkan muslim untuk dibunuh. Iya, tidak apa-apa berkorban 10 orang demi 1 juta jiwa. Bisa? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Dan yang dikorbankan apalagi lebih daripada itu. Itu pengoboman kan bisa saja. Di antaranya juga begitu. Di situ kan ada muslim, tidak apa-apa. Sedikit. Tapi ini maslahatnya besar. Untuk memberikan efek jerah kepada orang-orang kafir misalnya. Dari tempat-tempat yang seperti ini. Atau sebagian kaum muslimin supaya dia sadar bahwa ini tidak boleh. Kita hancurkan saja dia. Iya. Bayangkan dia. Nabi katakan hilangnya dunia ini. Hilangnya dunia termasuk harta isinya semuanya ini. Yang semua orang mendambakan isi dunia. Bahkan tidak seluruhnya walaupun sebagian kecil. Ya, dianggap besar nilainya. Tapi kata Nabi walaupun dianggap besar seperti itu, hilangnya dunia itu lebih ringan. Lebih mending daripada hilangnya 1 jiwa orang yang beriman. Wa amma zina, adapun zina, fa huwa min asyaddil fawahish allati tumridul qalba. Adapun zina adalah kekejian, kejelekan yang sangat keji pula, yang bisa membuat penyakit di dalam hati, tufsiduhu, merusak, wa tulhiqu bil abdi wal mujtama'i adraran adidatan mutanawwi'atan imaniyatan wa badaniyatan wa nafsiyatan wa ijtimaiyatan. Merusak. Ya, kemudian akan diikuti kerusakan tersebut pada hamba, person, pada masyarakat dengan kerusakan yang beraneka ragam. Ya,
Masalah iman, masalah badan, masalah kejiwaan, masalah semuanya. Pernah antum ingat hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsun idza adraktum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang apabila kalian ditimpa 5 perkara ini, menimpa kalian, dan kata Nabi, saya berlindung semoga ini tidak menimpa kalian para sahabat. Kalau 5 ini menimpa sudah, ya, maka akan tersebar penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah didengar. Ya, penyakit-penyakit yang tidak pernah didengar ini sangat banyak sekali ya. Salah satunya apa? Terang-terangan dalam perbuatan zina, minum-minuman keras, zakat tidak ditunaikan. Ya. Coba mana yang tidak terjadi sekarang? Semuanya terjadi. Perzinahan dengan terang-terangan terjadi di mana-mana. Iya. Zakat, harta, zakat tidak ditunaikan di mana-mana. Bukan hanya di kalangan orang yang tidak belajar, orang belajar pun kadang tahun depan lah. Ya. Ini kayaknya tidak, karena ada kaitannya ini. Kayak susah sekali mengeluarkan 2,5% itu saja. Ya. Kayak merasa miskin kalau mengeluarkan zakat. Kayak merasa miskin. Enggak berhak. Saya kayaknya enggak wajib karena cuma sekian. Ya. Enggak harus kayak raya sekali ya, tapi itulah yang terjadi. Makanya tersebar penyakit yang tidak pernah didengar sama sekali. Iya. Nabi SAW bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minhul iman wa kana 'alaihi kadzulmah fa idan qata'a raja'a ilaihi iman." Seorang itu kalau berzina keluar keimanannya, keluar. Iya. Seperti kegelapan dia. Tapi ketika dia hentikan perzinahan ini, maka keimanan itu akan kembali kepada dia. Ya, keimanan akan kembali kepadanya. Iya. Makanya kata beliau, hadzarallahu wa rasuluhu min jami'il wasailil lati tuqarribu li hadhil fahisyah aw takunu sababan liwuqu'iha. Faja'annahu an khulwatir rajuli bil mar'atil ajnabiyyah wa an ibda'il mar'ati syai'an min zinatiha illa limaharimiha wa an khurujiha min baitiha muta'attiratan liyajidar rajulu rihaha wal amru bi ghaddil basari lirrijali wan nisa wa ghairi dzalika minasy syari'ati ar-rabbaniyati allati tahfadul mujtama' min hadhil kabirah wa ma dzaka illa li khaturatiha wa su'i maghibbatiha. Oleh karena itu Allah mengingatkan, Rasulullah mengingatkan dari seluruh perkara yang bisa menjadi wasilah, menjadi jembatan, hal yang bisa mengantarkan dia kepada perbuatan zina. Sebab terjatuhnya dia perbuatan zina. Ada pelarangan khalwat. Iya. Ngobrol secara langsung laki-laki dan perempuan. Apakah secara langsung atau melalui media? Dilarang, diharamkan. Ini pintu. Iya, ini pintu. Ini hati-hati ya. Ya, kadang awalnya jual beli, misal saja. Ya asalnya boleh saja, sekedar jual belinya. Sebagaimana kita bertatap ketika jual beli. Tapi berlebihan, adakah yang ini? Tidak ada, oh saya kira ini, coba kita jual ini juga. Ya. Bertambah, oh belum, itu insya Allah direncanakan. Oh begitu ya. Ya berlanjutlah sudah. Akhirnya kita mengaji di mana? Masuk. Ya, oh sama berarti. Bisakah bareng nanti? Ya kan? Inilah luar biasa itu. Ya, dilarang. Wan ibda'il mar'ati syai'an min zinatiha. Dilarang perempuan untuk menampakkan perhiasannya. Perhiasan itu yang biasa ditampakkan itu perhiasan. Kecuali kepada mahramnya, ya, wajahnya, tangannya, kakinya, ini yang biasa nampak ya. Ini boleh kepada mahramnya. Bukan kepada muhrim. Bisa bedakan muhrim dengan mahram ya? Kalau kepada muhrim boleh, nanti umrah semuanya boleh lihat. Karena semua orang umrah itu ketika pakai pakaian itu muhrim semua itu. Ya, mahram tidak boleh kecuali kepada mahram. Wa an khurujiha, dilarang keluar dari rumahnya muta'attiratan, menggunakan minyak wangi. Walaupun bukan minyak wangi, bukan minyak, tapi air wangi enggak boleh. Cairan yang wangi, karena kan yang dilarang minyak wangi, ini bukan minyak. Ya, bukan minyak ini. Ini air. Ini sampo. Ini sabun. Bukan minyak kan? Bagaimana itu hukumnya? Kalau
wangi, semerbak, bisa dicium, termasuk bagian yang dilarang itu. Ya, makanya enggak usah pakai sabun. Pakai di rumah ya. Sedikit lagi. Wal amru bi ghaddil basar, diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Siapa yang diperintah? Laki-laki? Perempuan? Laki-laki dan perempuan. Jangan salah. Jangan taunya laki-laki saja yang dilarang. Perempuan juga dilarang. Apalagi perempuan itu bisa bersembunyi di balik cadarnya, matanya lirik kanan lirik kiri tidak kelihatan ya. Ya, kalau laki-laki kalau pakai kacamata. Ya. Sudah habis tes. Tinggal 2 baris ini. Hah? Diperintahkan untuk menundukkan pandangan laki-laki dan perempuan. Wa dzalika, dan selain daripada itu dari syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang menjaga ya ketentraman masyarakat, yang menjaga mereka dari perbuatan dosa-dosa besar ini. Ya, dosa-dosa itu meresahkan. Wa ma dzaka illa li khaturatiha, dan tidaklah hal itu kecuali tidaklah dilarang, tidaklah diperintah hal itu yang kita sebutkan tadi kecuali karena bahaya dari perbuatan zina itu. Ya, bahaya dari perbuatan zina itu. Sedikit lagi, tapi adzan dulu ya, adzan dulu saja. Tanggung sekali kalau diselesaikan di pertemuan berikutnya. ثم بعد ذلك قال حفظه الله تعالى وبعد أن ذكر الله عز وجل اجتناب عباده لهذه الكبيرة الثلاث.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat karakteristik ibadur rahman tentang perbuatan mereka menjauhi dosa-dosa besar yang 3 tersebut, aqabaha bil wa'id liman qarafa hadhihi dzunuba bil adzab syadidil mudha'af fi jahannam waliyad billah. Maka setelahnya ayat itu Allah sebutkan ancaman. Ya, ancaman siapa yang terjatuh dalam dosa-dosa tersebut dengan azab yang sangat pedih. Azab yang sangat pedih yang dilipat gandakan. Di mana? Di neraka jahanam waliyadzubillah. Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Siapa yang melakukan itu, dia akan mendapatkan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhludhu fihi muhana. Akan dilipat gandakan untuknya azab di hari kiamat dan dia akan kekal terhina di dalamnya. Setelah itu, dari bentuk rahmatnya Allah, thumma stathna azza wa jalla, kemudian Allah memperkecualikan min hadzal wa'id syadid, dari ancaman yang sangat keras ini. Siapa? Man badara wa sar'a ila taubati min hadhil kaba'ir. Siapa yang bersegera cepat untuk bertobat dari dosa-dosa itu, ya harus segera bertobat. Ya, wa anaba ila rabbih, dan dia kembali kepada Allah dengan amalan-amalan. Raja'a ilaihi, kembali, rujuk. Liyunalal afwa wal ghufrana, supaya dia mendapatkan pengampunan, mendapatkan maghfirah dari Allah, ma'astiktsari minal a'mali shalihat, dengan dibarengi dengan memperbanyak amalan-amalan saleh, wa anwa'it ta'at, dengan berbagai macam jenis ketaatan, allati tuqarribu ila rahman, yang bisa mendekatkan diri kepada Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala, litartafi'a darajatuhu inda rabbih azza wa jal wa tubaddalu sayi'atuhu hasanah. Ya, supaya derajatnya diangkat oleh Allah di sisi Allah, kemudian diganti kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Dan inilah ayat setelahnya, illa man taba, kecuali siapa yang bertobat, wa aman, kemudian beriman, wa amila shalihan, beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang kejelekannya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insyaallah. Ini sifat hamba Ar-Rahman yang kelima, ya, karakter yang kelima, mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya. Orang-orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar. Atau yang sebelumnya, yang tidak berlebihan dalam berinfak tentang harta. Ya, tentang harta, yang keempat ini lebih kepada harta. Tidak berlebihan, tidak juga kikir. Dia memperhatikan hartanya dari mana dan untuk apa. Iya. Ada harta itu pada asalnya bermanfaat kalau terpenuhi 3 hal yang disebutkan. Harta itu halal, ya, bukan dari yang haram, bukan dari riba, bukan penipuan, bukan dari gharar, ketidakjelasan. Kalau riba, kalau dia belum tahu kemudian tahu, maka yang dulu bagaimana harta? Menjadi miliknya, ya kan? Apa ayatnya itu? In ja'akum mau'idhatun mir rabbih fantaha falahu masalah. Kalau datang mau'idhah, ya, ayat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tahu, datang yang memberitahu dia bahwa itu haram. Falahu masalah, maka yang sudah lewat itu punyanya. Tapi kalau hasil rampokan, curian, rampasan, bagaimana? Itu bukan miliknya. Beda, ya, harus dibedakan. Ya. Harta itu halal. Kemudian yang kedua, ditunaikan zakatnya. Ya, wajib, yang sunnahnya, ya, yang sunnah. Ya, minimal yang wajibnya. Kemudian yang ketiga, tidak melalaikan. Ini bermanfaat. Tapi kalau hilang salah satunya, sudah. Harta itu tidak bermanfaat untuknya. Ya. Tidak membawa kebaikan untuknya. Makanya Nabi ajarkan berdoa.
wa min malin yakunu alayya adzaba. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari harta yang akan menjadi adab. Ya, kemudian yang kelima tadi terkait dengan perbuatan-perbuatan dosa. Dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar itu. Kalau dia terjatuh ya segera bertobat. Kalau tidak ya dihinakan di neraka jahanam, ditambah adabnya, dilipat gandakan adabnya, dikekalkan di dalamnya. Ya bahasa yakhludhu fihi pernah kita bahas di pembahasan akidah wasitiyah. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji di malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal hafizakumullah.